Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS kelas 7 semester 1 dan yang akan dipelajari yaitu tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Selamat menyimak, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat. Oke, sebelum menyimak materi, seperti biasa, tolong isi di kolom komentar pertanyaan dari apakah kita selalu mencintai tanah air Indonesia? Silahkan sekali lagi isi di kolom komentar. Selanjutnya, terima kasih untuk yang sudah like dan yang sudah menekan tombol lonceng sebagai tanda notifikasi bila ada video-video terbaru yang akan muncul, dan yang sudah subscribe. Perubahan akibat interaksi antar ruang yang akan dipelajari yaitu pertama, tentang berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, kemudian perubahan penggunaan lahan, perubahan orientasi mata pencaharian, berkembangnya sarana dan prasarana, adanya perubahan sosial dan budaya, dan yang terakhir yaitu berubahnya komposisi penduduk. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan, baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal. Perubahan apa yang terjadi akibat adanya interaksi antar ruang? Akibat apa yang ditimbulkan oleh adanya interaksi antar ruang? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita pelajari materinya. Interaksi ke ruangan meliputi beragam jenis pergerakan, seperti perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, transmisi, informasi dan modal, wilayah pemasaran, kegiatan retail, perdagangan internasional, dan distribusi barang. Semua bentuk interaksi tersebut berdampak pada adanya perubahan. Jika banyak orang dengan berbagai kepentingannya selalu datang pada suatu tempat, maka tempat yang dituju akan berkembang menjadi pusat kegiatan manusia atau sering disebut kota. Jadi,
Pergerakan orang sebagai bentuk interaksi ke ruangan menimbulkan perubahan. Berbagai perubahan akibat interaksi ke ruangan yaitu sebagai berikut. Pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Selanjutnya, perubahan penggunaan lahan. Aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Akibatnya, terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi pemukiman. Hal yang sama juga terjadi pada industri, perdagangan, jasa, dan lainnya yang memerlukan lahan untuk menampung aktivitasnya. Dengan demikian, terjadi perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian atau pemukiman, industri, perdagangan, jasa, dan lainnya. Selanjutnya, perubahan orientasi mata pencaharian. Interaksi spasial umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam. Orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, menjadi pekerjaan lainnya. Kemudian berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Misalnya kendaraan, jalan, fasilitas-fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan,
dan lain-lain terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi ke ruangan. Selanjutnya, adanya perubahan sosial dan budaya. Adanya pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lain akan disertai dengan interaksi sosial. Terjadinya interaksi antara anggota masyarakat tersebut akan disertai pula dengan saling pengaruh terkait dengan norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat. Perubahan sosial juga menyangkut perubahan status sosial. Kelompok masyarakat pendatang dan penduduk asli memiliki nilai dan norma yang berbeda. Berkembangnya suatu wilayah karena adanya interaksi sosial akan mempengaruhi status sosial masyarakatnya. Perubahan juga dapat terjadi pada aspek budaya karena penduduk pendatang dan penduduk asli dapat memiliki budaya yang berbeda. Perubahan sosial dan budaya pada saat ini tidak lagi hanya karena adanya pergerakan penduduk, tetapi juga karena adanya aliran informasi dari suatu daerah dengan daerah lainnya, bahkan antar negara atau benua yang jaraknya sangat jauh. Contohnya, gaya busana aktor atau aktris di Amerika kemudian nantinya ditiru oleh penduduk Indonesia. Yang terakhir yaitu berubahnya komposisi penduduk. Interaksi ke ruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencaharian, etnik, atau suku bangsa, dan lain-lain. Akibatnya, komposisi penduduk berubah dari yang awalnya relatif seragam, misalnya sebagian besar etnik Sunda kemudian berkembang menjadi beragam etnik. Oke, selesai sudah materi yang dipelajari. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa isi pertanyaan di kolom komentar, kemudian like video pembelajaran ini. Terima kasih juga yang sudah mensubscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk notifikasi bila ada pembelajaran atau video pembelajaran yang terbaru. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.